Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Harapan saya, Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan sehat dan di dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun dalam situasi saat ini, kita masih dapat beribadah bersama pada malam hari ini. Kita akan dikuatkan lewat firman Tuhan yang disampaikan dari Yesaya 40 ayat 9 hingga ayat yang ke-11. Yesaya 40 ayat 9 hingga ayat yang ke-11. Ketika Bapak Ibu sudah boleh menemukannya, biarkanlah Alkitab kita tetap terbuka. Mari kita berdoa, memohon tuntunan penyertaan kasih Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah kami, Allah yang kami puji sembah melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus Bapa. Kami mau membaca serta merenungkan firman-Mu. Tetapi sebelumnya kami mohon daripada Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menguasai hati dan pikiran kami. Bahkan jemaat yang saat ini sedang akan mendengarkannya, Tuhan kiranya memberkati. Terlebih hamba ini akan menyampaikannya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menguasai hati dan pikiran hamba ini, ya Allah. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini dari Yesaya 40 ayat 9 hingga ayat yang ke-11 yang menyatakan, Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perenungan bacaan kita pada malam hari ini dari Yesaya 40 ayat 9 hingga ayat 11 dengan tema yang kita ambil dari SBU, Allah Gembala yang Baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, secara keseluruhan Yesaya 40 ini mau membahas tentang keselamatan umat di dalam masa pembuangan. Di sana Yesaya menghibur dan mengajak umat agar tetap fokus kepada Tuhan yang sudah memberikan penyertaan di dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, lewat bacaan kita saat ini, Yesaya memotivasi umat dengan 3 hal yang mau disampaikan. Pertama, Tuhan membawa kabar baik. Kita melihat di ayat 9, dikatakan di sana, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, jangan takut. Jadi Yesaya memotivasi umat agar jangan takut, walaupun dalam situasi yang terpuruk sekalipun. Ketika umat berada di tempat pembuangan, melainkan umat diajak untuk melakukan sesuatu. Melakukan apa, Bu Obe? Untuk melakukan hal yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan, melalui tindakan dan perkataan. Jadi di sini mau dikatakan bahwa ketika umat sedang merasa terpuruk, sedang merasakan suasana yang begitu tertekan, tetapi Yesaya menyampaikan kepada umat bahwa jangan takut. Jadi perkataan yang keluar dari mulut mereka adalah ucapan yang mengaku bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari teks ini kita pun diharapkan bisa mampu membawa kabar baik bagi setiap orang yang berada dalam pergumulan hidup seperti yang saat ini
sedang menghadapinya bersama dengan pandemi virus COVID-19. Tetapi kami meyakini bahwa kami punya Tuhan yang hidup, yang dahsyat, yang sanggup melakukan segala perkara. Hal yang kedua, Tuhan datang dengan kekuatan tangannya. Kita melihat di ayat 10. Yesaya memotivasi umat agar fokus kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan yang akan memperhitungkan setiap perbuatan umatnya yang hidup di dalam Dia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena Tuhan yang telah membawa keluar bangsa Israel dari tempat perbudakan di Mesir, di sini kita melihat bahwa kekuatan tangan Tuhan pada akhirnya dapat diakui oleh Mesir dan bangsa-bangsa lain di dunia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam bacaan Yesaya 41 ayat 10 mau menyatakan bahwa tangan Tuhan menolong dan memberi kemenangan bagi kita, sehingga kita tidak usah takut ataupun bimbang. Kita melihat bahwa pertolongannya dapat terjadi pada hari ini, sehingga selama masih ada hari ini, kami masih merasakan pertolongannya di setiap hari. Keluaran 14 ayat 13. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun saat ini kita sedang diperhadapkan dengan permasalahan hidup dalam berkeluarga, tetapi kita tetap meyakini bahwa kita punya Tuhan yang hidup, yang tidak pernah tinggalkan kita sedikit pun sampai jatuh tergeletak. Hal yang ketiga, Tuhan datang sebagai gembala. Kita dapat melihat di ayat 11. Yesaya mengajak umat agar dapat meneladani Tuhan sebagai gembala yang baik. Dengan tangannya Dia membimbing kita, Dia melindungi kita, dan menyertai domba-dombanya setiap hari. Begitu besarnya perhatian dan kasih sayang Tuhan atas kehidupan umatnya, karena Dia adalah gembala yang baik bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat dalam aplikasi di masa sulit seperti saat ini, di mana kita sedang diperhadapkan dengan pandemi virus COVID-19. Apa yang dirasakan umat Israel ketika sedang diperhadapkan dengan permasalahan, yaitu di tempat pembuangan, juga sama dirasakan dengan kondisi kita saat ini, membuat kita terkadang tidak bersemangat, dan sepertinya semua dibatasi. PSBB di mana-mana. Keluar rumah pun kita harus memakai masker, mencuci tangan dengan hand sanitizer. Itu semua kita lakukan agar kita dapat terhindar dari permasalahan yang ada saat ini, yaitu dari virus COVID-19. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi di sisi lain, kebutuhan dan tuntutan hidup semakin hari semakin kita rasakan. Untuk itu, sebagai umat Tuhan, kita tetap bertahan dan menyikapi dengan berpatokan kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 hal penting yang mau disampaikan dengan sikap hidup orang Kristen dalam kondisi saat ini. Pertama, kita jangan takut, tetapi terus melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, dan terus menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya. Hal kedua,
hidup yang fokus selalu kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Karena Tuhan yang kita mengimani adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Nah Bapak Ibu, kalau di dalam permasalahan yang saat ini kita sedang menghadapi bersama, jangan kita melihat kepada masalah, jangan kita melihat kepada apa yang saat ini kita sedang merasakan, tetapi mari kita memfokuskan diri kita hanya kepada Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia sanggup melakukan segala perkara dengan kekuatan tangannya. Walaupun saat ini terkadang kita sangat merasakan putus asa, tetapi kita yakin bahwa kita punya Tuhan. Mari kita datang menstandarkan hidup kita kepada Tuhan. Hal yang ketiga, mari kita meneladani Tuhan Sang Gembala baik dan tetap melakukan seperti yang Tuhan lakukan bagi domba-dombanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tetap mengandalkan Tuhan, mengandalkan Yesus Kristus di dalam setiap kehidupan yang kita jalani. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini dapat menguatkan Bapak Ibu, Saudara, dan juga saya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.